malam di pinggir kota Pontianak punya cara sendiri untuk membuat segala sesuatu terasa renggang, antara siang yang masih hangat dan gelap yang menempel di pepohonan kelapa. Jalan itu panjang dan sepi, hanya sesekali dilintasi motor yang melintas pelan. Di salah satu tikungan, samar dari lampu jalan yang remang, berdiri sebuah ruko kecil berwarna putih dengan papan bertuliskan Apotek 24 jam. Di dalamnya, lampu neon di etalase berkedip sesaat sebelum menyala stabil. Itu apotek milik Sari. Sari, apoteker berusia akhir 20-an, datang dari kota lain. Wajahnya lelah tapi matanya penuh tekad. Ia membuka apotek itu 3 minggu lalu setelah menabung dan meminjam sedikit dari keluarga. Pembukaan Castle Cashilan berubah cepat. Warga sekitar, sopir ojek, orang-orang kantor malam, bahkan pasien dari desa sebelah datang ketika stok obat terasa sulit didapat di tempat lain. Dalam hitungan hari, apotek yang semula tampak sederhana itu jadi rujukan. Sorry Bang, ia merasa berhasil. Di balik kaca etalase, rak-rak tertata rapi. Ada parfum antiseptik, vitamin, sirup batuk, dan obat generik yang sering ditebus kembali oleh pasien yang sama. Di meja kasir, sebuah jam meja kecil menunjukkan angka-angka yang terus bergeser. Setiap malam, Sari memiliki kebiasaan yang sama, menutup pintu kaca untuk umum jam 12 malam. Ia menjelaskan pada pegawainya bahwa jam tutup untuk keamanan, jalanan jadi sunyi, dan ia tidak ingin bekerja sendirian dengan pintu terbuka sampai pagi. Ia selalu meninggalkan lampu belakang menyala, lampu kecil di ruang penyimpanan, dan lampu di belakang rak obat yang menimbulkan bayangan panjang. Katanya itu untuk menenangkan stok obat. Candaan yang membuat pegawai terkekeh. Tapi sebenarnya ada alasan praktis. Stok malam, persiapan resep, dan keamanan. Sore itu, apotek penuh oleh pasien. Seorang nenek datang menukar obat darah tinggi, anak remaja mencari obat jerawat. Seorang ibu rumah tangga menunggu sirup demam untuk anaknya. Salah satu pengunjung, seorang tukang ojek bernama Joko, terlihat menatap-natap ke rak pojok belakang seperti sedang dihantui perihal lain. Ia mengaku sempat bermimpi aneh sejak minum obat flu dari apotek itu. Mimpi seorang perempuan berbaju putih berdiri di tepi sawah, memegang perban darah. Ia bilang mimpi itu terasa terlalu nyata, sampai-sampai ia bangun dengan suara tangisan bayi di telinganya. Sari mendengarkan, tersenyum manis, dan bilang mungkin itu efek samping obat, atau mungkin stres. Namun, di wajahnya ada sedikit cemas yang ia sembunyikan dengan profesionalisme. Malam itu, setelah keramaian surut, hanya tersisa 2 pegawai. Wulan, si karyawan muda yang ramah, dan Benny, tukang antar obat yang sering menunggu di motor. Mereka membersihkan rak, mengisi ulang botol-botol kecil, mencatat resep. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Sari menutup pintu kaca seperti biasa. Lalu, mereka melakukan ritual kecil, mematikan musik latar, menata kursi, dan membuat kopi instan untuk berjaga sampai jadwal akhir pegawai selesai. Sekitar pukul 11.30, seorang wanita masuk lagi. Pakaian yang dikenakannya basah karena hujan yang mulai turun. Ia tampak panik, menahan perih. Obat untuk mual anak saya. Badannya panas, katanya berdebar. Sari sigap, memberi parasetamol, menenangkan sang ibu, menulis instruksi. Wanita itu membayar dengan uang kelipat dan pergi tergesa-gesa. Setelah ia keluar, suasana kembali hening. Hanya dengungan neon, bunyi AC, dan suara lembar kertas resep yang disobek oleh Sari. Di saat-saat hening seperti itu, rak-rak memanjang seperti lorong-lorong sempit. Cahaya lampu belakang memantul di botol-botol kaca, membuat ilusi bayangan yang tampak hidup. Wulan merapikan rak obat untuk anak-anak ketika ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Sejuk menyusup dari rak belakang yang menghadap ke gudang. Ia mengerut, memegang lengan baju. Udara di sana terasa seperti udara malam di kuburan. Ia menoleh, namun tidak melihat apapun. Benny sedang menurunkan stok dari kotak. Sari sibuk merapikan dokumen. Mereka berusaha menertawakan rasa takut kecil itu, menuduh minum kopi terlalu banyak. Lalu, pelanggan terakhir malam itu, seorang pria paruh baya, menoleh menuju rak sirup batuk dan berhenti. Matanya
melebar. Ada perempuan di sana, katanya pelan, hampir tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Wulan dan Sari menoleh. Di ujung lorong rak, antara kemasan obat tifus dan antiseptik, ada sebuah bayangan samar. Bayangan itu tinggi, bentuknya seperti manusia. Saat mereka menyipitkan mata, bayangan itu tampak. Hamil detik-detik itu terasa panjang, napas mereka berganti cepat. Lampu neon bergetar halus, seperti ada getaran yang lewat. Perempuan hamil itu berdiri di balik rak, dengan pakaian putih lusuh yang menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka yakin perutnya membuncit jelas, seperti wanita yang sedang mengandung. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap ke arah mereka dengan sesuatu yang tak terlihat. Pria paruh baya itu menjauh. Punggungnya menempel pada pintu kaca. Ia tidak tampak hidup, suaranya serak. Wulan merasakan keringat dingin menetes di tengkuknya. Sari mencoba mengendalikan diri. Mungkin dia manekin yang baru kami pakai untuk promo, kata Sari. Suaranya dipaksakan tenang. Namun mereka tahu tidak ada manekin di gudang. Mereka juga tahu tidak ada wanita malam itu selain pasien yang baru saja pergi. Sari maju perlahan, kaki terasa berat. Ia memanggil, "Punya masalah, Bu? Butuh pertolongan?" Suaranya memantul di antara rak seperti suara dari liang. Tidak ada jawaban selain dengungan lampu. Ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuh ujung kain putih, sesuatu berubah. Hawa seperti dupa basah menyapu wajahnya. Bau besi dan tanah basah menguar. Di udara ada bisik, seperti kata-kata yang tidak utuh, seperti doa lama atau kutukan yang samar. Wulan menahan napas, tangan menutup mulutnya. Penny menarik napas dalam-dalam dan hampir menjerit ketika bayangan itu menghilang secepat kilat membaur dengan kegelapan gudang. Setelah itu, mereka mengecek setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada manekin, hanya ada ruang penyimpanan dengan kotak-kotak obat yang tertata, sebuah kursi kosong, dan pintu kecil yang mengarah ke lorong servis di belakang. Namun di ujung rak, ada satu hal yang tertinggal. Sebuah bekas jejak kecil di lantai, seperti noda tanah halus yang membentuk pola melingkar. Seakan-akan seseorang pernah duduk di sana dan menaruh sesuatu. Jejak itu dingin ketika Sari menyentuhnya. Tangannya bergetar. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka membersihkan dan menutup rapat-rapat. Tapi suara malam terasa berbeda. Di antara bunyi hujan dan motor yang jauh, ada suara pelan seperti isakan lembut yang melintas di lorong. Mungkin datang dari rumah tetangga, kata Benny. Namun suaranya kehilangan keyakinan. Mereka pun memilih berjaga bersama sampai pergantian sahur. Walau masing-masing tahu ada sesuatu yang tidak biasa di apotek itu. Sesuatu yang berkaitan dengan cerita lama yang tak jarang mereka dengar di Pontianak, legenda Kuntilanaki. Arwah perempuan yang meninggal ketika melahirkan, yang dipercaya sering kembali mencari bayinya di tempat-tempat sepi, di dalam hati. Sari tumbuh pertanyaan yang tak bisa diusir. Mengapa sejak buka, ada pasien yang sembuh lebih cepat dari biasanya, namun bermimpi buruk? Mengapa ada yang mendengar tangisan bayi di telinga setelah pulang? Ia mencoba menenangkan diri dengan logika farmasi, dosis, dan reaksi. Tetapi ketika jam dinding menekan angka 12:05, dan Sari mematikan lampu utama, ia sengaja meninggalkan lampu belakang menyala seperti kebiasaannya. Di bawah cahaya remang itu, bayangan rak terlihat seperti deretan pintu menuju sesuatu yang lain. Sebelum mereka pulang, Wulan memutuskan untuk memeriksa pintu kecil ke lorong servis. Ia menabrak gagang dengan tangan gemetar. Di balik pintu, ada ruangan kecil yang biasa dipakai untuk menyimpan kotak kardus dan alat kebersihan. Tidak ada apa-apa kecuali sebuah kursi tua, tapi dari sudut matanya, Wulan menangkap sesuatu yang membuat darahnya beku. Ada bekas ayunan, hanya seutas tali pendek menggantung, dan bekas lingkaran di lantai. Seolah ada ayunan kecil yang baru saja dipindahkan. Ia menutup pintu perlahan, dan suara langkah kecil rapat seperti bayi berhenti di dadanya. Mereka pulang tanpa sepatah kata. Di jalan, lampu kota tampak jauh dan dingin. Di Kapila Sori, satu pikiran terus berputar. Di kota yang penuh legenda ini, terkadang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia berjanji pada dirinya sendiri
untuk menelusuri asal-usul jejak itu esok hari. Namun malam itu, saat ia menutup pintu rumah kontrakannya, dari sebuah sudut ingatannya, terdengar nyanyi Nabobo yang tidak asing lembut, melengking, dan sangat jauh di apotek. Di bawah lampu belakang yang tetap menyala, rak-rak tetap berbaris sunyi, dan dari suatu tempat yang tidak terlihat, terdengar sekali-sekali suara sesenggukan seperti bayi yang menangis, sangat pelan mengendap-endap di antara botol-botol obat. Keesokan harinya, hujan turun lagi di Pontianak. Langit berwarna kelabu, dan jalanan basah seperti cermin kusam. Sari datang lebih pagi dari biasanya. Rambutnya masih lembab, mata sedikit sembab. Ia tidak banyak tidur setelah kejadian malam tadi. Wulan datang beberapa menit kemudian, menatap sekeliling apotek dengan tatapan waspada, seperti seseorang yang masuk ke rumah orang mati. Masih ada jejaknya. "Mbak," kata Wulan pelan, menunjuk lantai belakang. Noda tanah yang mereka temukan semalam belum hilang, meski sudah dipel dengan cairan pembersih. Warnanya pudar, tapi bentuknya tetap seperti lingkaran kecil tempat sesuatu pernah diletakkan. Sari berusaha menepis rasa takut. "Nanti sore kita panggil tukang untuk bersihkan," ujarnya, memaksakan nada datar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kotoran biasa. Hari itu berjalan seperti biasa di permukaan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Para pelanggan datang dan pergi, tapi beberapa menatap sekeliling apotek seperti merasakan hawa aneh. Seorang ibu bahkan menanyakan, "Bu, ada bayi di belakang ya? Saya dengar kayak suara tangisan waktu nunggu obat." "Sorry, Menegan." Ia tersenyum, berbohong. Itu mungkin suara radio dari ruang belakang. Padahal di apotek itu tidak ada radio sama sekali. Siang menjelang sore, suasana makin terasa berat. Benny datang membawa stok baru dari gudang distributor. Saat ia menurunkan dus, ia berhenti mendadak. Dari arah ruang kecil di belakang, terdengar suara seperti sesuatu yang berayun. Krik, krik, krik. Suara itu pelan tapi berirama, seperti tali yang menggantung di kayu. Benny menelan ludah. "Bu Sari, ini siapa yang di belakang?" tanya. Sari menoleh, bingung. "Enggak ada siapa-siapa. Semua di depan kan?" Mereka bertiga berjalan perlahan ke arah belakang. Lampu di sana berkedip, menyala redup. Di dinding, bayangan rak memanjang seperti akar pohon. Suara ayunan itu semakin jelas. Krik-krik. Ketika mereka sampai di pintu kecil tempat Wulan melihat tali semalam, suara itu berhenti tiba-tiba. Ruangan itu kosong. Tapi di tengah lantai, ada sesuatu yang baru. Boneka bayi berwarna putih dengan mata hitam legam. Bukan boneka modern, tapi boneka tua dari kain kasar, seperti mainan anak tahun 70-an. Di perut boneka itu ada noda kecoklatan kering. Darah atau tanah? Mereka tidak tahu. Wulan berteriak kecil dan mundur. "Sorry Mehmet, kamu yang taruh ini Ben?" tanyanya dengan suara gemetar. Benny menggeleng cepat. "Saya baru masuk Bu, demi Allah, saya nggak berani main beginian." Mereka membawa boneka itu keluar dan menaruhnya di dekat tempat sampah. Tapi saat Sari kembali ke dalam apotek 10 menit kemudian, boneka itu tidak ada. Tempatnya kosong, hanya tersisa tanah basah berbentuk telapak kecil, telapak bayi. Sejak saat itu, apotek tidak pernah sama lagi. Malamnya, apotek kembali buka hingga tengah malam. Jalanan di luar sunyi, hanya suara motor sesekali lewat. Wulan izin pulang duluan karena takut. Jadi malam itu hanya Sari dan Benny yang berjaga. Lampu depan dimatikan jam 12. Dan seperti biasa, lampu belakang tetap menyala. Benny duduk di kursi dekat kasir, memainkan ponsel. Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah rak belakang. Suara lirih, seperti seseorang bernyanyi. "Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk." Suara itu lembut, tapi berat dan serak. Suara seorang wanita yang sedang bernyanyi untuk bayi. Benny menatap ke arah sumber suara. Rak-rak itu tampak tenang, tapi dari balik rak vitamin anak-anak, muncul bayangan bergerak pelan. Bayangan itu menggembung di bagian perut. Bu Sari," panggil Benny dengan suara nyaris berbisik. Sari yang sedang mencatat laporan menoleh. Dan sebelum ia sempat bertanya, gelas di mejanya berguncang sendiri. Getaran kecil, seperti ada yang berjalan di atas meja.
Mereka berdua saling pandang, lalu terdengar bunyi botol jatuh dari rak obat bayi. Sari menatap rak itu, dan kali ini ia melihat dengan jelas. Di antara dua baris botol sirup, ada wajah pucat seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi dari sela rambut itu tampak mata besar yang kosong, hitam legam, seperti sumur tanpa dasar. Sari menjerit, jatuh, tersungkur. Benny langsung menariknya keluar dari meja kasir dan berlari ke depan. Tapi sebelum mereka mencapai pintu kaca, suara tangisan bayi menggema di seluruh apotek. Tangisan itu tidak berasal dari satu arah, terdengar dari dalam rak, dari bawah meja, bahkan dari ventilasi udara. Tangisan itu berubah menjadi rintihan, kemudian menjadi tawa pelan. Terima kasih Sari. Sari membeku di tempat. Suara itu memanggil namanya. Bukan sekadar suara, tapi seperti ada seseorang yang berbicara langsung di telinganya. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat di kaca etalase pantulan seorang perempuan hamil berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Sari berbalik spontan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Benny segera menarik tangan. Sari keluar dari apotek dan mengunci pintu rapat-rapat. Dari luar, mereka bisa melihat lampu belakang masih menyala. Tapi di antara rak-rak yang sunyi itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Bayangan perempuan tadi berjalan menuju pintu kecil di belakang. Keesokan harinya, Sari mencoba menenangkan diri dengan logika. Ia mencari penjelasan rasional, stres, kurang tidur, halusinasi akibat kelelahan. Tapi hatinya menolak, apalagi setelah seorang pelanggan tua datang siang itu, memegang tangannya dengan gemetar dan berkata, "Kau tahu tanah di tempat ini dulu apa? Dulu sini bukan ruko. Dulu rumah bidan, ada perempuan mati melahirkan di kamar belakang. Orang-orang dulu bilang, arwahnya gentayangan mencari anaknya yang tidak sempat hidup." Sorry terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, rumah lama itu sempat dibongkar sebelum jadi apotek. Tapi ia tidak pernah tahu kisah di baliknya. Ketika malam datang lagi, angin di sekitar apotek terasa berat. Benny menolak berjaga, dan Wulan sudah tidak berani datang malam. Sari sendirian, ia duduk di meja kasir, menatap rak-rak yang sepi. Tapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar takut, tapi seperti ada yang mengawasinya dengan tenang. Dan ketika jam dinding berdentang 12 kali, dari arah belakang, terdengar suara ayunan kembali bergerak. Krik, krik, krik. Lalu, dari rak paling belakang, sesuatu berjatuhan. Obat-obatan bayi, botol, kotak, sirup, semua berjatuhan bersamaan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyingkirkannya. Sari berdiri, wajahnya pucat pasi. Ia melihat ke lantai, dan di sana, boneka kain itu muncul lagi. Tapi kali ini, boneka itu menatap ke arahnya dengan senyum jahil, dan di dada boneka itu tersemat label kecil dari kertas apotik. "Terima kasih, Sari." Sari menutup mulutnya menahan teriakan, tapi dari belakang rak muncul bisikan pelan, suara seorang perempuan, lembut dan penuh amarah. "Kau janji bantu aku, jangan lupakan bayiku." Lampu apotek langsung padam. Suara tangisan bayi menggema sekali lagi. Dan di tengah kegelapan itu, Sari merasakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Hangat, namun dingin seperti udara kuburan. Malam itu, di apotek kecil di pinggir kota Pontianak, legenda lama kembali hidup. Dan Sari mulai sadar. Mungkin apotek ini bukan sekadar tempat jual obat. Mungkin ini tempat di mana sebuah janji lama antara manusia dan arwah sedang menagih bayaran. 2 hari berlalu sejak malam penuh teror itu. Tapi Sari masih belum bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara Nina Bobo itu selalu terdengar di telinganya. Lembut, lirih, tapi seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa setiap kali ia membuka mata, bayangan seorang perempuan berambut panjang selalu melintas di kaca jendela. Rumah kontrakannya, wajah perempuan itu tidak pernah jelas, tapi yang selalu terlihat adalah perutnya yang besar, seperti wanita yang sedang hamil tua. Sari mulai kehilangan nafsu makan. Ia tidak bercerita kepada siapapun,
bahkan kepada Wulan atau Benny. Tapi diam-diam, ia tahu sesuatu telah berubah di dalam apotek itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan mungkin berkaitan dengan dirinya sendiri. Pagi itu, apotek tampak seperti biasa. Pasien datang, membeli obat, mencatat resep, dan pergi. Tapi semua yang datang siang itu mengeluh satu hal yang sama. Bau anyir darah di dalam ruangan. Ada yang luka di sini, Bu? Tanya seorang bapak paruh baya sambil menutup hidung. Tidak, Pak. Mungkin cairan desinfektan, jawab Sari cepat. Namun ketika bapak itu pergi, Sari mencium aroma yang sama. Tajam, amis, seperti darah segar. Ia mengikuti bau itu sampai ke ruang belakang. Dan di sana, di lantai dekat pintu kecil tempat boneka itu pernah muncul, ada noda merah basah yang menetes dari rak atas. Ia mendongak perlahan. Di atas rak, ada toples kecil berisi kapsul vitamin yang entah bagaimana terisi cairan merah. Ketika ia mengambilnya, toples itu terasa hangat dan ada sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. Seperti janin kecil menggeliat, Sari menjatuhkannya. Toples pecah, tapi di lantai hanya ada serpihan kaca dan cairan biasa. Tidak ada apapun di dalamnya. Namun, di antara serpihan itu, Sari menemukan selembar kertas kusam, sobekan dari buku catatan tua. Tulisan di atasnya samar, tapi bisa dibaca. Jika ingin apotekmu ramai, bantu dia. Jangan biarkan bayinya sendirian. Sorry, Membik. Tulisan itu seperti catatan dari seseorang yang tahu rahasia di tempat ini. Tapi sore itu, Wulan datang dengan wajah pucat. Ia membawa kabar dari tetangga ruko sebelah. Seorang pedagang kelontong tua. Mbak, katanya apotek ini dulu rumah seorang bidan, ujarnya dengan suara bergetar. Bidan itu meninggal waktu menolong persalinan malam hari. Bayinya enggak selamat, tapi katanya perempuan yang melahirkan itu enggak pernah ditemukan jasadnya. Sorry, terdiam. Ia teringat ucapan pelanggan tua beberapa hari lalu. Semua cerita mengarah ke hal yang sama. Arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan dan bayinya yang tak pernah sempat hidup. Nama bidan itu siapa? Tanya Sari dengan pelan. Bu Lastri? Jawab Wulan. Orang-orang bilang arwahnya sering menampakkan diri di malam Jumat, nyanyi lagu Nina Bobo sambil gendong bayi. Nama itu langsung terasa akrab di kepala Sari. Tapi ia tidak tahu kenapa. Seperti pernah mendengarnya, tapi dari mana? Malam itu, Sari nekat datang ke apotek sendirian. Ia membawa dupa dan air bunga. Bukan karena ia percaya hal mistis, tapi karena dorongan aneh di dalam hatinya. Lampu apotek ia biarkan menyala semua, dan pintu belakang ia buka sedikit. Udara malam Pontianak masuk dengan lembab, membawa aroma tanah basah. Sari duduk di kursi kasir, memandangi bayangan lampu yang menari di rak obat. Ia menatap ruangan kosong itu dan berkata pelan, "Kalau memang ada di sini, tolong tunjukkan apa yang kau mau." Awalnya tidak ada respon, tapi 5 menit kemudian, lampu depan padam satu persatu. Suara dari arah belakang mulai terdengar, seperti kain diseret di lantai. Lalu, dari balik rak, terdengar bisikan lirih seorang perempuan. "Sari, kau janji bantu aku." Sari menelan ludah, mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. "Aku tidak tahu siapa kamu," ujarnya terbata. Bisikan itu menjawab, lebih jelas, lebih dekat. "Kau yang datang duluan, kau yang memanggilku." Tiba-tiba Sari ingat sesuatu. Malam sebelum apoteknya buka untuk pertama kali, ia pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan berpakaian putih duduk di tengah ruang kosong. Ruang yang sama dengan apoteknya sekarang. Perempuan itu sedang menangis sambil memegang perut besarnya. Ia berkata dalam mimpi itu, "Aku bantu kau, apotekmu akan ramai. Asal kau bantu aku temukan bayiku." Sari waktu itu menganggapnya sekadar bunga tidur. Tapi kini, semua terasa nyata. Ia sadar, mungkin keberhasilan apoteknya bukan kebetulan. Dalam ketakutan yang mulai berubah jadi rasa bersalah, Sari melangkah ke arah rak belakang. Di sana, hawa dingin menyambutnya seperti kabut tebal. Tiba-tiba, rak vitamin bayi bergoyang pelan. Botol-botolnya berjatuhan ke lantai. Dari balik rak, muncul tangan pucat dengan kuku panjang, memegang sebuah ayunan bayi kecil dari kain lusuh. Ayunan itu bergoyang sendiri,
dan di dalamnya ada boneka kain yang kini berubah. Matanya tidak lagi hitam polos, tapi tampak seperti dua lubang basah yang meneteskan darah. Sari berteriak, tapi suara itu lenyap, seolah disedot udara. Lampu berkedip, suara bayi menangis lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bercampur dengan tawa pelan seorang wanita. Sembuhkan mereka. Seperti dulu kau sembuhkan aku. Sari mundur, menabrak meja. Semua botol obat jatuh, kaca pecah, dan darah menetes dari salah satu rak. Di antara kaca yang pecah, Sari melihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi di dalam pantulan itu, Ea bukan Sori. Ia memakai baju putih lusuh dan sedang menggendong bayi. Sari berlari keluar, menutup pintu apotek secepatnya. Di luar, hujan turun deras. Ia berdiri di bawah atap ruko, tubuh gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat pergi, dari balik kaca apotek yang berembun, tampak tulisan kabur muncul sendiri di kaca. Janji harus ditepati. Keesokan paginya, Wulan menemukan Sari tertidur di kursi depan apotek. Wajahnya pucat, mata sembab, pintu belakang terbuka, dan seluruh rak bagian bayi kosong. Semua obat hilang. Di lantai hanya tersisa jejak kecil, seperti tapak kaki bayi basah yang menuju pintu keluar. Wulan ketakutan setengah mati. Ia berusaha membangunkan Sari, tapi Sari hanya menatap kosong ke arah pintu belakang dan berbisik, "Aku ingat sekarang, Wulan, aku yang memintanya datang, aku yang membuka jalan." Dan dari arah gudang, kembali terdengar suara lembut yang sudah mereka kenal, "Nina Bobo, Nina Bobo." Tapi kali ini, suara itu disertai dengan suara napas bayi, pelan, serak, dan sangat dekat. Di antara rak obat yang sunyi, lampu belakang kembali menyala dengan sendirinya. Di sana, di bawah cahaya redup, terlihat ayunan kecil bergoyang perlahan, meski tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Dan di udara, samar-samar tercium aroma tanah basah bercampur darah. Aroma yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Sejak pagi itu, apotek Sari tidak pernah lagi terasa sama. Meski lampu menyala terang dan pelanggan tetap berdatangan, hawa di dalamnya seperti kehilangan kehidupan. Seolah-olah udara di sana berat, padat, dan dingin. Seakan dinding-dindingnya menyimpan sesuatu yang menatap balik dari balik rak-rak obat. Wulan berhenti bekerja sejak malam ketiga. Ia tak sanggup lagi mendengar suara ayunan itu. Sedangkan Benny, yang dulu sering membantu antar stok, kini tak mau mendekat ke ruko itu. Ia pernah melihat sesuatu dari luar jendela apotek. Sosok wanita berambut panjang berdiri di dalam. Padahal Sari mengaku sedang pulang. Kini hanya Sari yang bertahan, sendirian. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, rasa takut sudah berubah menjadi keanehan yang lebih dalam. Rasa terikat, ia mulai merasa seolah tempat itu memiliki denyut yang hidup bersamanya. Setiap kali ia membuka pintu apotek, lampu di dalam menyala dengan lembut tanpa disentuh, seakan menyambutnya suatu malam. Saat hujan deras turun di luar, Sari menutup apotek lebih awal. Namun sebelum mematikan lampu, ia mendengar suara dari arah rak vitamin bayi, suara kecil, seperti napas tersengal. Ia diam, suara itu berhenti. Tapi tak lama, terdengar lagi, "Ha-ah, ha-ah." Sari mendekat perlahan. Rak itu penuh botol sirup, popok bayi, dan susu formula. Tapi di antara dua baris kardus, ada celah kecil seperti pintu yang sedikit terbuka. Celah yang selama ini ia kira hanya panel kayu biasa. Ia menunduk dan melihat lebih dekat. Celah itu ternyata bukan panel, tapi pintu kecil yang mengarah ke ruang sempit di balik dinding. Pintu itu seperti lemari penyimpanan tua yang sudah lama tertutup. Tanpa pikir panjang, Sari menarik gagangnya. Enselnya berderit, dan dari dalamnya keluar bau busuk yang menusuk, campuran antara darah lama dan susu basi. Sari menutup hidung, menyalakan senter ponsel, lalu mengintip ke dalam. Ruang di dalamnya kecil, cukup untuk seorang anak. Di lantai kayu yang lembab, terlihat benda-benda aneh, botol susu pecah, potongan kain putih seperti pembungkus bayi, dan satu ayunan kecil dari rotan. Dengan tali yang sudah berjamur,
Ayunan itu perlahan bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Krik-krik, Sari mundur. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi dari dalam lemari itu terdengar suara lirih, seperti suara bayi yang baru belajar menangis. Ah, ah, ah. Suara itu bukan sekadar tangisan biasa. Suara itu seperti memanggil, seperti mengenali dirinya. Sari merasa tubuhnya kaku. Tapi di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul potongan mimpi yang sama dengan yang dulu. Perempuan hamil duduk di ruangan ini, menangis sambil berkata, "Kalau kau mau tempat ini hidup, bantu aku. Tolong bayiku." Dalam sekejap, semua ingatan itu kembali. Malam sebelum apotek dibuka, saat Sari sendirian menyiapkan barang, ia menemukan segumpal kain putih di ruang belakang. Ia ingat bagaimana tiba-tiba ia merasa lelah dan duduk, lalu berdoa pelan meminta rezeki. Saat itu, entah kenapa, ia menaruh tangan di atas kain itu dan berkata, "Siapapun yang dulu di sini, bantu aku. Aku hanya ingin usahaku hidup." Ia tidak sadar, malam itu ia telah memanggil sesuatu. Kini, di depan lemari kecil itu, Sari berlutut. Suara bayi semakin jelas, disusul aroma tanah basah dan darah yang menempel di hidungnya. Ia menatap ke dalam ayunan, dan di sanalah ia melihatnya. Bayi kecil berkulit pucat, berbaring di dalam ayunan dengan mata tertutup rapat. Tapi ketika Sari mendekat, bayi itu membuka matanya perlahan. Matanya hitam legam, tidak ada putihnya, hanya dua lubang gelap yang bergetar, seperti genangan air hitam. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar bukan tangisan, melainkan suara lirih, seperti bisikan perempuan dewasa. "Ibu." Sari tersentak mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menjatuhkan ponsel. Cahaya senter terpantul ke langit-langit. Di sana, bayangan sosok perempuan berdiri, tinggi, rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai. Perutnya besar, baju putihnya sobek di bagian dada. Perempuan itu menunduk pelan, matanya kosong, tapi wajahnya penuh rasa sakit. "Aku sudah bantu kau, Sari. Sekarang waktunya kau bantu aku." "Sorry, Menjerit." Tapi pintu apotek mendadak tertutup dengan keras. Lampu padam, hanya cahaya dari ponsel yang berkedip di lantai. Dalam kegelapan, Sari mendengar langkah pelan mendekat. Disusul suara bayi tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri, karena nadanya bukan seperti tawa manusia. "Jia, lapar." Suara perempuan itu berbisik di dekat telinga Sari. "Kau harus memberinya makan." Sari menutup telinga dan berlari ke depan, menabrak rak, menjatuhkan botol-botol obat ke lantai. Tapi suara langkah itu mengikuti, berat dan menyeret. Sesekali terdengar suara air menetes, seperti darah menetes dari langit-langit. Ketika ia hampir mencapai pintu depan, kaca etalase tiba-tiba retak dari dalam, membentuk huruf samar. "Bantu aku." Sari jatuh terduduk di lantai, menatap sekeliling dengan mata berair. Di atas meja kasir, printer resep yang seharusnya mati tiba-tiba menyala sendiri dan mulai mencetak kertas kosong. Tapi saat kertas keluar, di sana muncul tulisan samar berwarna merah. Bayi itu belum punya nama. "Sorry, Terus." Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi di dalam pikirannya, suara lembut itu terus membisikkan sesuatu seperti mantra. "Berikan dia nama, dan dia akan tenang." Pagi menjelang, hujan berhenti. Tapi di apotek itu, udara tetap dingin, seperti di kamar jenazah. Saat Benny datang untuk mengantar stok, ia mendapati pintu apotek terbuka sedikit. Di dalam, semua lampu mati kecuali satu. Lampu kecil di belakang rak bayi, di meja kasir. Sari duduk dengan kepala tertunduk, rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi, tapi di tangannya ia sedang menggendong sesuatu yang dibalut kain putih. "Bu Sari," panggil Benny pelan. Sari menoleh perlahan, senyumnya lemah, tapi matanya kosong. Ia mengayun-ayunkan kain itu sambil berbisik pelan. "Sudah tenang sekarang. Aku sudah kasih dia nama." Benny menatap dengan ngeri, karena dari sela kain itu menetes cairan merah ke lantai. Bukan darah segar, tapi seperti campuran tanah dan daging busuk. Ketika ia mundur, pandangannya menangkap sesuatu di belakang Sari. Lemari obat terbuka lebar, dan di dalamnya bayangan perempuan hamil berdiri, tersenyum, seolah sedang mengawasi Sari yang menggendong bayinya.
Sari masih terus berbisik lembut sambil menimang kain di tangannya. Namanya Lastri, sama seperti ibunya. Dan di ruangan itu, suara ayunan kembali terdengar. Krik, krik, krik. Namun kali ini, dua ayunan bergoyang bersamaan. Di luar, matahari sudah naik, tapi di dalam apotek itu, waktu seolah berhenti. Dan sejak hari itu, tak ada lagi pelanggan yang berani masuk ke apotek Sari. Karena setiap malam, dari balik pintu kaca yang sudah berdebu, mereka sering melihat bayangan dua sosok, satu wanita, satu kecil, duduk bersama di balik rak obat, mengayun perlahan di bawah cahaya lampu yang tidak pernah padam. Sudah seminggu sejak malam itu, sejak Sari memberi nama bayi yang tak seharusnya ada. Apoteknya masih buka setiap hari, tapi orang-orang tak lagi mau datang. Pelanggan lama mulai menjauh, bukan karena pelayanan, tapi karena bau aneh yang selalu keluar dari apotek itu. Bukan bau obat, bukan pula aroma antiseptik seperti biasanya, melainkan campuran amis darah dan bunga kenanga yang begitu kuat. Setiap sore, di gang sebelah, anak-anak sering berlari sambil menutup hidung, sambil berkata, "Itu apotek darah, jangan lewat sana." Sementara warga lain yang kebetulan lewat malam hari, sering mendengar suara seperti perempuan sedang menina bobokan anak, lembut, tapi nadanya getir, seperti berasal dari dua dunia. Hari itu, seorang dokter langganan datang, namanya Dr. Rendra, yang biasa menitipkan resep. Ia datang bukan untuk membeli obat, melainkan menegur. "Bu Sari, saya dapat laporan dari pasien," katanya. "Obat racikan ibu ada darahnya." Sari terdiam di balik meja kasir, matanya kosong, bibirnya pucat. Ia memegang mortir kecil di tangannya, yang dari jauh tampak biasa saja. Tapi kalau diperhatikan, di sisi dalamnya ada noda gelap mengering, seperti bekas cairan darah. "Bukan darah, Dok, itu ramuan tambahan," jawab Sari datar, seolah tanpa rasa. "Dia yang minta." "Siapa yang minta?" tanya Rendra, mulai kesal. Sari menatapnya lama, tatapannya aneh, seperti menembus tubuh Rendra. "Lastri." Nama itu membuat Rendra sedikit bingung. "Lastri? Siapa?" Sari menatap ke arah rak bayi di belakang. Di sana, di antara susu dan botol kosong, ada sebuah ayunan kecil yang bergoyang pelan, padahal tak ada angin. "Anakku," bisiknya. "Dia sakit kalau tidak kuberi darah." Rendra mulai curiga. Ia berkeliling, memeriksa apotek itu. Di belakang, ia mencium bau busuk yang lebih tajam, seperti daging basi. Ia menemukan wadah berisi kapas bekas darah, dan serpihan kecil, seperti daging yang sudah menghitam, dicampur dengan serbuk obat. "Ya Tuhan, Bu Sari," gumamnya. Tapi sebelum ia sempat keluar, terdengar suara tangisan bayi dari arah lemari obat. Tangisan itu lembut, tapi mengiris. "Ah, ah, ah." Rendra berhenti. Ia pikir itu berasal dari radio atau mainan. Tapi suaranya nyata. Gemanya memantul ke seluruh ruangan. Lalu dari arah rak, terlihat kain putih kecil meluncur ke lantai, seolah dijatuhkan seseorang. Ia berjalan mendekat dengan hati-hati, menunduk, dan memungut kain itu. Tapi ketika ia membukanya, bukan mainan yang ia temukan, melainkan potongan tangan bayi, kecil, dan kering seperti mumi. Rendra tersentak, hampir memuntahkan isi perutnya. Ia mundur, tapi langkahnya tergelincir oleh cairan licin di lantai. Cairan merah tua yang menetes dari meja racikan. Sari berdiri di ujung ruangan, memegang botol sirup bayi yang penuh darah segar. Ia tersenyum samar. "Jangan ganggu aku, Dok. Dia belum kenyang." Rendra lari secepatnya, meninggalkan apotek itu, sambil berteriak, meminta bantuan warga. Tapi ketika mereka datang, apotek itu terkunci rapat. Mereka mendobrak pintu, namun begitu masuk, ruangan di dalam sudah sunyi. Tak ada darah di lantai, tak ada potongan apapun. Hanya Sari yang duduk tenang di balik meja, menyapu botol-botol kecil, seolah tak terjadi apa-apa. "Ada apa, Pak?" katanya dengan suara lembut. "Saya hanya sedang bersih-bersih." Warga yang ikut masuk saling berpandangan. Tak ada yang mencium bau apapun, tak ada yang melihat kejanggalan. Tapi Rendra berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi, karena ia melihat sesuatu yang orang lain tidak. Di bolik,
Sorry, bayangan perempuan hamil sedang berdiri di cermin besar di dinding, menatap mereka dengan senyum dingin. Sejak malam itu, Dr. Rendra jatuh sakit, tubuhnya lemah, kulitnya pucat, dan setiap malam ia memuntahkan darah segar. Dalam tidurnya, istrinya sering mendengar ia bergumam, "Jangan kasih dia lagi, jangan kasih bayi itu darahku." Sementara Sari justru tampak semakin sehat. Kulitnya cerah, senyumnya hangat, dan apoteknya kembali ramai. Anehnya, setiap pasien yang datang selalu sembuh dengan cepat. Mereka bilang, "Obat Sari ampuh sekali." Tapi tak ada yang tahu rahasianya. Setiap malam, Sari selalu menyalakan lilin di depan ayunan rotan kecil di rak bayi, lalu mengucapkan mantra pelan. "Terima kasih Lastri, ibu akan selalu kasih makan." Di bawah ayunan itu, ada botol-botol kaca kecil berisi darah kering. Setiap kali satu botol habis, esok harinya selalu ada pasien baru datang membeli obat. Namun, pada malam Jumat Kliwon, sesuatu berubah. Saat Sari sedang menyiapkan ramuan, lampu apotek mendadak padam. Bau busuk menyeruak, lebih pekat dari biasanya. Kali ini seperti darah segar yang baru mengalir. Dari arah rak bayi, terdengar suara keras. Brak, ayunan kecil itu terjatuh. Kain putih di dalamnya terbuka. Dan kali ini, bayinya tak lagi diam. Tubuhnya bergerak pelan, kulitnya merah kehitaman seperti terbakar. Ia menatap Sari dengan mata hitam kosong. Lalu membuka mulutnya lebar. Terlalu lebar untuk ukuran bayi. Dan dari sana keluar suara perempuan. "Kau janji akan kasih aku tubuh, bukan darah saja." Sari terhuyung mundur. Tubuhnya mulai gemetar, darah menetes dari hidungnya. "Aku sudah lakukan semuanya. Aku beri dia makan." Bayangan di dinding berubah bentuk menjadi sosok perempuan hamil yang sama. Tapi kini perutnya robek, darah menetes dari dalamnya. "Lastri sudah kenyang. Sekarang giliranmu Sari." Sebelum sempat berteriak, Sari merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Lampu menyala sekejap, dan di cermin tampak sosok perempuan hamil berdiri sambil menggendong bayi merah. Sementara di lantai depan rak, hanya ada baju apoteker yang bersimbah darah, tanpa tubuh di dalamnya. Keesokan paginya, warga menemukan apotek itu terbuka, tapi kosong. Botol-botol obat berantakan, dan di meja kasir ada resep terakhir yang belum selesai ditulis. Di atas kertasnya, dengan tinta merah samar, tertulis, "Untuk Lastri, ramuan terakhir." Dan di dinding belakang, di atas ayunan yang kini sudah rusak, terukir tulisan dengan darah, "Ibu dan anak sudah satu." Sejak hari itu, apotek itu tak pernah buka lagi. Tapi setiap malam Jumat, dari balik kaca depan yang retak, warga masih sering melihat cahaya kecil menyala di dalam. Kadang terdengar suara perempuan bernyanyi lirih, meninabobokan bayi. Diikuti suara lain, tawa kecil yang melengking, lalu diam. Dan bagi yang nekat mendekat, terlalu jauh. Mereka bersumpah mencium aroma darah dan kenanga yang menusuk. Aroma yang menandakan di dalam apotek itu masih ada kehidupan yang tidak seharusnya hidup. 3 hari setelah apotek itu ditutup, suasana di Jalan Parit Haji Husin berubah aneh. Warga sekitar mulai resah. Di malam hari, lampu di apotek yang sudah digembok itu selalu menyala sendiri, padahal listriknya sudah diputus oleh PLN. Dan dari dalam ruangan gelap itu, sering terlihat bayangan samar perempuan menggendong sesuatu, mondar-mandir dari rak ke meja kasir. Beberapa orang yang lewat tengah malam bersumpah mendengar suara Nina Bobo lirih, diikuti tangisan bayi yang terdengar seperti datang dari bawah tanah. Namun ketika pagi tiba, dan mereka memberanikan diri mendekat, apotek itu tampak biasa saja, tak ada siapapun, tak ada suara, hanya bau amis halus yang selalu tertinggal di udara, seperti darah yang belum lama mengering. Hari itu, Wulan datang kembali ke depan apotek, dengan niat menutup semua kisah ini. Sejak Sari menghilang, ia tak bisa tidur. Mimpi-mimpinya selalu diisi oleh suara yang sama. Jangan biarkan bayinya sendirian. Ia membawa kunci duplikat apotek yang dulu pernah ia pegang. Meski takut, Wulan merasa harus masuk dan memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ia berpikir, mungkin arwah Sari masih terjebak di sana. Saat kunci diputar, pintu apotek berderit pelan. Bau menyengat langsung menyergap hidungnya.
campuran tajam antara obat batuk dan darah basi. Lampu-lampu di langit-langit masih hidup, padahal seharusnya mati. Dan meja kasir masih dipenuhi botol-botol kosong yang kini tertutup debu. Ya Allah, bisik Wulan sambil menutup hidung. Ia berjalan perlahan ke dalam, melewati rak obat, lalu berhenti di depan cermin besar di dinding belakang. Tempat yang dulu sering dipakai Sari untuk memeriksa penampilan sebelum menutup apotik. Cermin itu kini dipenuhi noda-noda hitam seperti terbakar. Namun yang membuat Wulan menggigil bukan itu. Di permukaan cermin, samar terlihat jejak tangan kecil berwarna merah. Tangan bayi, lengkap dengan bekas jarinya yang kecil-kecil, berbaris dari bawah ke atas, seperti sedang berusaha keluar dari dalam cermin. Wulan melangkah mundur, tapi sesuatu membuatnya terpaku. Di balik cermin itu, ada gerakan, seolah ada seseorang di sisi lain kaca yang sedang berjalan pelan. Ia melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan perut besar, sedang menggendong bayi merah. Tapi saat Wulan berkedip, bayangan itu hilang. Cahaya di dalam apotek tiba-tiba meredup. Satu persatu lampu padam. Dari arah gudang, terdengar suara logam berjatuhan dan tangisan lirih bayi. Wulan menelan ludah, memegang senter ponselnya, dan melangkah mendekat. Pintu gudang terbuka sedikit, menampakkan ruang sempit di mana dulu Sari menyimpan stok obat. Kini semua kardus sudah berantakan. Di tengah ruangan, ada ayunan bayi dari rotan yang rusak. Tapi anehnya, masih bergoyang pelan. "Sorry," panggil Wulan pelan. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi dari arah rak paling belakang, sesuatu bergerak. Cahaya ponselnya menangkap sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi wajahnya. Tubuhnya mengenakan seragam putih apoteker yang robek-robek, penuh noda hitam. "Sari," ulang Wulan. Mendekat selangkah lagi, sosok itu berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh setengah. Wulan langsung mundur. Separuh wajah perempuan itu hancur, pipinya bolong, matanya merah, dan dari perutnya yang sobek, tampak tangan bayi kecil yang bergerak dari dalam, menendang pelan, seperti janin hidup. "Dia belum lahir sempurna, Wulan," kata Sari dengan suara serak, namun masih mengenali temannya. "Aku harus bantu dia keluar." "Sari, itu bukan bayi manusia." "Itsu, kau harus berhenti." Sari tersenyum tipis, lalu menatap Wulan dengan pandangan sayu yang menusuk. "Kau tak paham. Dia yang buat apotek ini hidup. Semua kesembuhan datang dari darahnya. Kalau dia hilang, semuanya mati." Sebelum Wulan sempat menjawab, ruangan mendadak berguncang. Lampu berkedip cepat, dan dari arah rak-rek obat, terdengar suara botol pecah bersamaan. Tangisan bayi berubah jadi jeritan nyaring, menyakitkan telinga. Ayunan di tengah ruangan terbalik, dan dari bawahnya, keluar tangan kecil berwarna merah darah, menjulur ke udara, seperti mencari sesuatu. Tangan itu meraih kaki Wulan. Sentuhannya dingin, tapi licin, seperti darah beku. Wulan menjerit dan menendang keras, tapi tangan itu mencengkeram makin kuat. Dari balik bayangan, sosok Sari berdiri, tapi kini matanya hitam pekat, tanpa bola mata. "Jangan lawan dia. Bayi itu hanya ingin ibunya." Lalu, perutnya yang sobek mengeluarkan kepala bayi. Matanya terbuka lebar dan menatap langsung ke arah Wulan. Bayi itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang bukan tangisan, melainkan desisan tajam seperti ular. Wulan menjerit dan menarik tubuhnya, berhasil melepaskan kaki dari cengkeraman itu. Ia lari keluar dari gudang, menuju meja kasir. Tapi saat hendak keluar pintu depan, langkahnya terhenti, karena dari arah cermin besar, ia melihat sesuatu. Di pantulan kaca, apotik itu tampak bersih dan terang seperti dulu. Sari berdiri di balik meja kasir, tersenyum ramah pada pelanggan yang datang. Orang-orang membeli obat, membayar, dan pergi. Tapi ketika Wulan menatap lebih lama, wajah semua pelanggan itu berubah. Mata mereka hitam kosong, dan mulut mereka terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Sari di dalam pantulan menatap ke arahnya dan berbisik, "Kau juga bisa tinggal di sini, Wulan. Kami butuh teman." Tangan Wulan refleks menutup matanya, tapi saat ia buka kembali, cermin itu sudah retak. Dan dari balik retakan,
bayi merah itu muncul, menempel di sisi kaca, seperti merangkak keluar dari dunia lain. Cermin bergetar hebat, dan dari celah retaknya keluar darah segar, menetes ke lantai. Wulan berteriak sekeras-kerasnya, dan menabrak pintu depan, hingga berhasil keluar. Ia jatuh di jalan basah, di bawah hujan deras. Ketika ia menoleh, apotek itu tampak gelap lagi. Tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Tapi di kaca depannya, dari balik pantulan lampu jalan, terlihat Sari berdiri di sana. Tersenyum, menggendong bayi, dan menatap langsung ke arah Wulan. Di tangannya, Sari mengangkat papan bertuliskan, Apotek Sari Medika, buka 24 jam. Padahal semua warga tahu, apotek itu sudah ditutup selamanya. Malam itu, Wulan dilarikan ke rumah sakit karena syok berat. Ia terus mengigau, menangis sambil memeluk perutnya. Perawat yang menjaganya berkata, Wulan seperti sedang mengandung. Padahal ia tidak menikah, dan hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada janin di rahimnya. Namun setiap tengah malam, ia menjerit sambil berkata, dia di dalam, dia mau keluar dari cermin. Dan sejak malam itu, di rumah sakit tempat Wulan dirawat, setiap suster yang melewati ruangannya mengaku mendengar suara bayi menangis dari dalam kamar, diikuti suara perempuan yang menina-bobokan pelan. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak, bobo digigit nyamuk. Tapi entah mengapa, di akhir lagu itu selalu terdengar tambahan bisikan pelan yang tak ada di versi aslinya. Kalau tidak bobo, ibu bawa ke apotek. Sudah 2 bulan berlalu, sejak Wulan dibawa ke rumah sakit jiwa di pinggiran Pontianak. Sejak saat itu, apotek Sari Medika benar-benar ditutup oleh aparat. Polisi memasang garis kuning dan mengangkut semua sisa obat untuk diselidiki. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa darah manusia ditemukan di sebagian besar botol dan kapsul racikan. Lebih aneh lagi, ketika petugas membersihkan ruangan belakang, mereka menemukan ayunan bayi, rotan yang terikat tali rambut panjang dan kering, seperti serabut manusia. Begitu semua barang diangkut keluar, bau amis yang selama ini menghantui warga seolah lenyap. Pontianak kembali tenang, atau tampak tenang. Wulan yang kini dirawat di bangsal isolasi Rumah Sakit Jiwa Sungai Jawi, makin parah keadaannya. Setiap malam Jumat, ia menjerit sambil memukul-mukul perutnya sendiri, berteriak memanggil nama Sari dan Lastri bergantian. Kadang, perawat mendengar 2 suara sekaligus keluar dari tenggorokannya. Satu suara milik Wulan, dan satu lagi suara perempuan tua yang berat dan serak, seperti suara seseorang yang sudah lama dikubur. Anakku belum lengkap, darahnya belum cukup. Suara itu keluar dari tubuh Wulan. Setiap kali itu terjadi, suhu ruangannya turun drastis, dan aroma kenanga dan darah memenuhi udara. Suatu malam, suster jaga melihat Wulan duduk di ranjang, menatap ke arah jendela. Ketika suster menyalakan lampu, ia melihat bayangan seorang perempuan hamil berdiri di balik kaca, menggendong bayi merah yang matanya menyala seperti bara. Ketika disenter, bayangan itu lenyap, tapi di lantai kamar Wulan tertinggal jejak kaki bayi kecil yang masih basah darahnya. Setelah kejadian itu, semua staf rumah sakit dilarang mendekati kamar Wulan setelah tengah malam. 3 minggu kemudian, seorang pria muda bernama Haris membeli ruko bekas apotek itu lewat lelang pemerintah. Ia seorang perantau dari Singkawang yang ingin membuka usaha kecil minimarket 24 jam. Warga sekitar sudah memperingatkannya agar tidak menempati tempat itu. Tapi Haris menertawakan mereka. Halah, cuma cerita kampung. Aku tidur di kuburan pun gak bakal takut, katanya sambil tertawa. Hari pertama renovasi berjalan lancar. Semua cat diperbarui, lampu diganti, dan cermin besar di dinding belakang pun ia biarkan. Karena menurut buat ruangan kelihatan luas. Namun, pada malam hari, saat semua tukang sudah pulang, Haris duduk sendirian memeriksa stok barang. Lampu di gudang belakang tiba-tiba menyala sendiri. Ia mendengar suara sesuatu, seperti botol berguling. Ketika ia mendekat, botol itu berhenti di dekat kakinya. Ditutupnya tertulis nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sari Medika. Ramuan bayi Haris tersenyum kikuk, mengira itu sisa label lama. Tapi ketika ia membuka botolnya, aroma amis langsung keluar.
Cairan di dalamnya berwarna merah gelap, dan ketika dituangkan sedikit ke lantai, ia menyadari itu darah yang masih hangat. Haris memutuskan menutup botol itu, tapi dari arah cermin besar, ia mendengar suara bayi menangis. Pelan, lalu semakin keras. Ketika ia menoleh, di pantulan cermin, ruangan tampak berbeda. Bukan lagi minimarket, tapi apotek lengkap dengan rak obat dan meja kasir. Dan di balik kasir, berdiri Sari, mengenakan seragam apoteker, dengan darah mengering di dadanya. Ia menatap langsung ke arah Haris, lalu berkata dengan senyum lembut, "Apotek ini tak boleh tutup, giliranmu menjaga, nak." Haris tersentak mundur. Ia berlari ke arah pintu, tapi pegangan pintu terasa licin, seperti berlumur darah. Dari lantai, cairan merah mulai merembes keluar dari sela ubin, menetes ke sepatunya. Ia menatap ke bawah dan melihat bayi kecil merangkak keluar dari kolong meja. Tubuhnya basah, kulitnya terkelupas seperti baru keluar dari rahim. Bayi itu berhenti di depan Haris, lalu tersenyum. Mulutnya yang mungil terbuka, dan dari dalamnya keluar suara perempuan dewasa. "Terima kasih, sudah membuka pintunya lagi." Cermin besar di dinding retak mendadak. Dari dalam retakan itu mongkol tenggen-tenggen pucat. Tangan perempuan dan tangan bayi meraih keluar, menggeliat seperti ular hidup. Mereka menarik tubuh Haris ke arah kaca. Ia menjerit minta tolong, tapi suaranya seperti ditelan udara. Seketika, semuanya sunyi. Hanya suara Nina Bobo yang kembali terdengar di ruangan itu. Keesokan paginya, para tukang yang datang heran karena pintu depan minimarket sudah terbuka. Barang-barang masih rapi, tapi Haris hilang. Di meja kasir hanya ada botol kecil berisi darah dengan label baru bertuliskan obat tidur, racikan Haris, dan di dinding belakang. Cermin besar itu kini bersih seperti baru, memantulkan ruangan dengan sempurna. Namun jika diperhatikan lama-lama, pantulan di dalam cermin tidak sama dengan kenyataan. Di dalam pantulan masih terlihat Sari berdiri di belakang meja, menggendong bayi, dan tersenyum hangat pada siapapun yang menatapnya. Beberapa bulan kemudian, warga kembali dikejutkan oleh papan baru di depan ruko itu. Apotek baru, Sari Medika, buka 24 jam. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Pintu apotek selalu terbuka, lampu menyala terang, dan di meja kasir tampak seorang perempuan muda berjilbab. Wajahnya ramah dan lembut. Banyak warga yang akhirnya datang membeli obat. Aneh, semua penyakit mereka cepat sembuh, tapi setelah beberapa malam, mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang seorang perempuan hamil berjalan di lorong sempit, memegang bayi merah yang terus menangis. Setiap mimpi diakhiri dengan kalimat yang selalu sama. "Kalau ingin sembuh, datanglah ke apotekku lagi." Dan bagi yang benar-benar datang lagi, mereka tak pernah terlihat keluar malam hari. Jika kau lewat di jalan sepi itu di pinggir kota Pontianak, kau akan melihat apotek itu masih berdiri. Cahayanya hangat, seolah menyambut siapapun yang butuh pertolongan. Tapi jika kau perhatikan lebih lama, di balik kaca depan, bayangan Sari masih di sana, tersenyum sambil menggendong bayi yang sesekali menatap keluar, dan setiap kali angin berhembus, membawa aroma kenanga dan darah. Terdengar suara lirih dari dalam Nina Bobo. "Oh Nina Bobo," lalu sonye. Tapi konon, jika kau mengetuk pintunya tepat tengah malam dan berkata, "Saya butuh obat, Bu Sari," maka pintu itu akan terbuka pelan, meski tak ada orang di dalam. Lampu menyala lembut, dan di meja kasir sudah ada obat merah dalam botol kaca dengan tulisan yang membuat siapapun ingin kabur. "Jauh-jauh, racikan baru dari darahmu sendiri." Dan sejak malam itu, siapapun yang pernah meminum obat dari apotek itu akan selalu bermimpi tentang bayi yang menangis di balik cermin, dan suara lembut perempuan yang terus bernyanyi sampai ajal menjemput. "Tidurlah, anakku. Apotek ini tidak akan pernah tutup